Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Apa kabar? Tentunya luar biasa dengan malam yang sudah boleh kita lewati. Dan pagi hari ini kita wajib mengucap syukur terima kasih pada Bapa di surga atas penyertaannya sepanjang malam. Pagi ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang masih mempercayakan saya membawakan renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang renungan pagi ini, mari sama-sama Bapak Ibu Jemaat terkasih, kita berdoa. Bapa kami di surga, pagi ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam yang boleh kami lalui dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Pagi ini Bapa, kami mau belajar tentang renungan-Mu. Biarlah renungan firman-Mu yang boleh kami pelajari adalah maksud Tuhan yang dapat menguatkan kami dalam menjalani aktivitas sepanjang hari. Inilah doa kami Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, pada pagi hari ini saya tertarik membawakan tentang tema perjalanan seumur hidup. Saya ulangi, perjalanan seumur hidup. Saya mengambilnya dari Efesus 4 ayat 13 yang isinya demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, menjadi seperti Kristus adalah proses pertumbuhan yang sangat panjang dan perlahan. Semua tidak ada yang instan. Karena kedewasaan rohani tidaklah secara otomatis akan terbentuk begitu saja, melainkan mempunyai tahapan demi tahapan yang bersifat progresif. Kita semua sedang dalam proses. Kita semua dalam sebuah progres transformasi rohani kita yang memiliki karakter seperti Yesus dan akan berlangsung sepanjang hidup kita. Dan sepanjang hidup kita itulah kita akan dibentuk. Namun, kedewasaan rohani tidak akan bisa komplit sepenuhnya di sini, di bumi selama kita tinggal. Kita hanya akan mencapainya ketika kita sampai di surga atau ketika Yesus datang kembali ke dunia. Di titik itulah segala proses pendewasaan karakter kita akan selesai atau tuntas. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Alkitab mengatakan bahwa ketika akhirnya kita dapat melihat Yesus dengan sempurna, maka kita akan menjadi sempurna seperti Dia. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai." Saya mengambilnya dari 1 Yohanes 3 ayat 2. Banyak orang Kristen menjadi salah pikir karena mereka mengabaikan kebenaran yang sangat sederhana ini. Tuhan jauh lebih tertarik untuk membangun karakter kita. Tuhan lebih tertarik membentuk keberadaan kita sesuai karakter kita yang mencerminkan kehidupan Kristus. Namun seringkali orang-orang khawatir ketika Tuhan kayaknya diem dalam hal-hal tertentu. Seperti karir apa yang harus kita tekuni, sebenarnya pekerjaan apa yang harus kita lakukan, profesi apa yang baik bagi kita, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah itu berdampak bagi orang lain dan bagaimana Allah bekerja. Itu seringkali menjadi kita bertanda tanya dengan hal itu. Namun Bapak Ibu Saudara terkasih, jika kita bertanya-tanya kira-kira apa sih yang Allah pedulikan, yang pastinya ialah apapun profesi yang kita lakukan, dagang, seorang pendidik, tenaga pendidik, atau siswa, atau bisnismen, atau apapun, kita tetap melakukan teladan Kristus dan berdampak bagi orang sekitar. Tuhan jauh lebih tertarik untuk mengenal siapa sih kita sesungguhnya daripada apa yang kita kerjakan. Artinya kita manusia yang bukan robot. Tuhan jauh lebih memperhatikan karakter kita daripada karir kita yang menjulang. Karena kalau karir kita menjulang tinggi, terkadang kita menjadi sombong.
Karena Tuhan ingin membawa karakter kita hingga mencapai sebuah kekekalan, bukan membawa pekerjaan dan pencapaian yang kita mau. Karena tujuan Tuhan ialah untuk membuat kita semua seperti Dia sebelum Dia membawa kita ke surga. Menjadi seperti Yesus merupakan hak istimewa kita dan tanggung jawab langsung kita dan merupakan tujuan akhir kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan rahmat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami melalui renungan-Mu pada pagi hari ini yang telah kita pelajari bersama. Ajar kami untuk tetap belajar menjadi dewasa dalam iman, tetap mengandalkan Tuhan dalam hal apapun. Kiranya pagi ini Tuhan Yesus memberkati kami semua dan menyertai kami beraktivitas sepanjang hari. Ampuni Bapa setiap dosa dan kesalahan kami. Dan inilah doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.